Banyak sekali konten-konten yang shootnya anaknya lagi ada di Fatmawati, anak yang sudah dewasa, tapi di narasinya adalah cuci darah di RSCM. Itu aja pemberitaannya, aduh. Keresahan kami semua belakangan. Jadi sekitar mungkin sebulan, lebih tepatnya mungkin 2 minggu belakangan ya marak sekali berita-berita dari konten dari TikTok, Twitter, apa segala berita-berita pasti teman-teman juga udah pada lihat ya. Pokoknya pasti langsung masuk tuh di FYP tuh viral, anak-anak gagal ginjal karena kebanyakan minum-minum manis. Ya pasti udah tahu karena itu akan sering. Dan sumbernya berbeda-beda. Ini terus terang buat kami yang sedang menjalani kasus, ini kayak ada bagaimana, terus tambah lagi dengan kejadian hari ini diundur, itu luar biasa curiga, kayak luar biasa, ini gak masuk akal. Andai saja dokternya, andai saja yang berkewenangan dari awal mengedukasi jelas. Ini tentu ya dari obat yang tidak tertarik semua, dari data korban yang salah, itu hanya 1-2. Ini adalah bagaimana pandangan masyarakat, asumsi masyarakat masih bisa dibilang ngaco. Tapi tidak berusaha ada edukasi terus-menerus yang membenarkan persepsi ini. Tapi ketika dikonfirmasi, saya baca dari yang ketua IDAI-nya, dia sudah benar menjelaskan. Ya kan ini kan hanya viral, ada orang ke RSCM, jumlah pasien anak yang gagal ginjal cuci darah banyak. RSCM itu di bagian Kiara bukan hanya banyak, tapi keseluruhannya memang anak, pasien anak. Jadi kategori anak itu 0 sampai 18. Anak semua masuk situ, bukan hanya gagal ginjal akut, bukan hanya gagal ginjal kronis, bukan hanya pasien dari teman-teman kami yang gagal ginjal akut progresif atipikal. Jadi anak-anak yang cuci darah bukan hanya karena gagal ginjal. Gagal ginjal itu kan kondisi saat itu. Kondisinya gagal ginjal dan harus cuci darah. Penyebabnya apa? Banyak. Teman-teman kami di luar ini banyak yang cuci darah karena lupus, karena kanker. Banyak anak-anak di sana kalau mau dia kanker prostat di usia 10 tahun. Jadi penyebabnya itu bukan hanya gagal. Jadi gini loh, cuci darah itu bukan hanya gagal ginjal semata, tapi banyak sekali, dan terutama kebanyakan itu justru dari sebelum kita ya, sebelum kasus kami ini, itu dipenuhi hanya anak gagal ginjal kronis dan kanker dan lupus. Iya. Berarti maksud ibu yang dilakukan pemerintah. Jadi maksud ibu apa? Jadi maksud ibu dengan kata lain upaya dari penyebutan bahwa yang kemarin banyak anak gagal ginjal itu, dan tanda kutip gagal ginjal itu adalah karena kebanyakan gula, itu sebuah pengalihan isu gitu. Sorry. Jadi gini, ketika kejadian kami sedang viral-viralnya, peak-peaknya, itu pun kami banyak menemukan bashing, backlash di komen-komen netizen. Itu kan banyak yang bersimpati dan paham dengan yang anak kami alami, tapi banyak, luar biasa lebih banyak yang itu mah orang tuanya aja, itu mah anaknya aja jajannya nggak benar. Saya bisa konfirmasi dari anak saya sendiri, anak saya tidak jajan, full vaksin lengkap, dan harus banyak sekali dari kami ini adalah 6 bulan ke bawah, belum makan, belum empasi. Jadi kasus kami memang khusus gagal ginjal akut progresif atipikal, khusus karena keracunan etilen glikol dan dietilen glikol. Jadi tidak ada hubungan, karena kami akut itu berarti kan cepat. Akut itu saat itu cepat, jadi itu yang membedakan. Dan saat ini kok banyak banget belakangan terus terang resah dan terus terang menghancurkan hati. Bukan hanya berita, tapi data kami dijadikan bahan dagangan. Banyak pelaku-pelaku usaha yang tidak etis menjadikan data-data kami menjadi bahan dagangan. Contoh,
Masih ingat kan kasus ini dengan 326 anak meninggal, 206 korban, 204 meninggal, datanya tepat. Terus dibalik kayak ini, makanya jangan sembarangan. Jadi dia menurut dari FDA segala, terus dia capture lagi karena orang tua sembarangan kasih obat, suka kasih obat. Demam sedikit kasih obat, dan mereka merujuknya ke obat batuk. Itu aja udah salah. Yang kita konsumsi itu kan paracetamol. Mereka aja nggak paham antara paracetamol penurun demam dengan obat batuk. Itu kan betapa membuktikan bahwa IQ kita 78%. Iya nggak? Ini terus terang kita lagi berang ya. Kemarin banyak yang menangis-nangis karena kita dituduh. Terus nanti di halaman selanjutnya adalah akibat orang tua lalai memberi jajanan manis-manis. Ini patut kami kasih tahu lagi, ulangin lagi berulang-ulang. Saya tidak berbicara untuk keseluruhan, tapi saya bicara atas pengetahuan umum yang saya terima selama ini di rumah sakit, bahwa anak gagal ginjal pun yang meskipun kronis itu bukan karena sebaban asupan. Tidak pernah ada dokter spesialis bahkan nefronya. Gagal ginjal kronis apalagi itu adalah kelainan kongenital. Dan itu sudah dibenarkan oleh Ketua IDAI bahwa ini adalah bawaan lahir, kelainan kongenital. Tentunya akan punya efek dari kehidupan selanjutnya. Jadi ada yang kena di 7 tahun, mungkin ada yang di 10 tahun, tapi memang sudah punya bawaan. Dan bisa diperhatikan kalau anak gagal ginjal kronis, dia stunting. Stunting itu ya cari tahu sendiri, googling bagaimana ciri-ciri stunting. Kita ingin menegaskan bahwa ini kok seperti dikaburkan. Jadi pemerintah melalui, karena yang sering dikejar ya, kalau udah kayak gini-gini yang sering dikejar kan dokter di RSCM ya, yaitu Ketua IDAI. Di saat itu dia tepat bilang kalau memang di RSCM memang itu khusus anak. Dan ini nggak bisa sembarangan karena untuk ini tuh adalah kelainan kongenital, bukan asupan. Kalau yang mengalami orang 20 tahun ke atas ya mungkin, tapi kan itu bukan kita, bukan anak dong. Dan banyak sekali konten-konten yang shootnya anaknya lagi ada di Fatmawati, anak yang sudah dewasa, tapi di narasinya adalah cuci darah di RSCM. Itu aja pemberitaannya, aduh luar biasa. Ini mungkin bahan keresahan kami juga kepada kawan media ya. Mungkin ini kan media yang ini ya kredibel ya. Banyak sekali karena orang sekarang tuh banyak sekali kebelet viral, kebelet jadi content creator. Jadi menghalalkan segala cara. Jadi saya mungkin mohon minta tolong juga kalau ada nanti berita-berita yang ini, mohon juga bantu counter karena kan untuk mencerdaskan ya. Kalau kayak gini kesannya pemerintah itu kayak gini. Nah iya, jadi kan kita nggak salah-salah banget nih. Jadi tetap ingin mengarahkan ini loh, 80% kesalahannya tuh ke orang tua. Pola hidup yang salah. Emang sih iya dia keracunan. Kan kesana ada seperti itu, iya dong. Wajar kami punya perasaan seperti itu. Kenapa kok digiring-giring ini? Makanan inilah manis-manis, itu tidak semua ada. Dan untuk khususnya kami yang melakukan gugatan ini, kami sudah mengikuti dari mulai penelitian riset dari rumah sakit. Kami itu memegang bukti, jadi nggak ada pakai asumsi kira-kira dari itu. Kita nggak mungkin lolos ya. Kami sudah mengantongi lab. Bahkan hasil Putzlafor pun kami punya. Berbagai macam lab itu tidak bisa di tes 1-2 hari, harus dilihat lagi. Ada hasil biopsi, dan segala tes hasil dari Dinkes setempat juga. Jadi kami pun sekeluarga dites ya, pada saat itu sekeluarga dites. Jadi kemungkinan dari virus atau dari apa itu melalui tes dan cek-cek yang panjang. Jadi nggak bisa kalau kira-kira ada satu anak yang gagal ginjal itu pun udah besar karena obat, karena kebanyakan asupan. Oh dia nggak pernah minum air putih manis, terus kita selalu kena imbasnya melalui data kita. Oh jadi yang kemarin itu bisa jadi memang sebenarnya sih nggak masuk akal kalau cuma dari obat doang. Itu pasti orang tuanya nggak bener. Andaikan mereka enggak, memang ini obatnya beracun, obatnya ngasih dosisnya nggak bener. Kalau racun mau dosis berapapun ya tetap nggak bener. Racun kan memang tidak bisa dikonsumsi. Jadi seperti itu. Jadi kami juga minta tolong banget karena ini benar-benar terutama seminggu belakangan ya. Ini orang tua udah
Jadi kita tuh kerjaannya sampai mengcounter para content creator, terutama yang jualan-jualan pakai data kami. Tapi seperti biasa ya, orang-orang ini kan bebal yang tidak bisa dikasih tahu gitu. Kami minta take down terus masih terus aja di upload. Dan yang paling lucu ada juga akun dari dokter yang menanggapi, iya banyak sekali nih anak-anak kecil, anak-anak balita cuci darah. Dan itu gini, tanya di mana dokternya. Ini patut jadi pengetahuan kita, walau alam, nauzubillah min zalik, suatu saat keluarga kita kena. Untuk gagal ginjal, untuk cuci darah, HD, hemodialisis anak, apalagi untuk balita di bawah 20 kg, seluruh Indonesia hanya ada device-nya, hanya ada alat dan mesinnya di RSCM Kiara. Tidak ada di mana-mana lagi. Jadi kalau ada nakes, dokter atau siapapun itu mau bikin narasi, oh kami nemu ini di rumah sakit ini, anak kecil, anak balita lagi cuci darah, nonsen. Itu nggak mungkin. Karena mesinnya hanya ada di RSCM. Jalan keduanya adalah dia memakai yang CAPD itu, tapi itu pun harus melalui berbagai macam cek-cek ya. Jadi ini salah satunya Alvaro dari cuci darah, mungkin kondisinya sudah agak lebih stabil, dia pindah ke metode CPAD. Itu melalui berapa tahun mah? Untuk prosesnya kan, 1 tahun. Nggak ada langsung bisa. CPAD yang benar-benar dadakan dilakukan cuma lagi kasus kita karena di RSAB Harapan Kita tidak ada mesinnya. Di sini juga ada salah satu pasiennya. Mereka dipaksa untuk CPAD karena apa? Tidak ada mesinnya. Jadi hanya satu. Jadi mohon nanti kalau ada berita, oh ada nih di Jawa Tengah, di rumah sakit ini, anak-anak balita terkapar di cuci darah, itu nonsen. Itu bohong. Itu aja. Jadi ini juga sebagai tren ya belakangan. Jadi supaya pengetahuan bersama juga, teman-teman juga bisa lebih banyak tahu dan ikut menyebarkan, ikut mengedukasi masyarakat kita ini yang luar biasa. Kadang dikaburkan, kadang udah mau pinter tapi dikabur-kaburkan lagi dengan jawaban dokternya yang ngambang-ngambang ya, karena kayak ketahuan, saya nggak mau disalahin ya. Jadi kayak kayak menunggangi gitu, oh lagi ada tren ini deh, ya deh, iya aja. Itu bahaya kan, itu kan menjadi kita sesat pikir jadinya. Jadi kita beranggapan bahwa obat-obat ini udah nggak ada, yang kita perluin cuma kita konsentrasi ke asupan anak-anak, tapi ternyata enggak, kan memang ada, baru bulan kemarin masih ditemukan Afifarmanya yang memiliki seorang nakes pula. Nakes masih pegang keluaran produksi 2022, itu ceritanya gimana? Ceritanya itu bagaimana? Dia masih simpan batch yang memang harus ditarik.